Kalau hukum mau bagus harus mulai dari sini nih. Kita jujur kepada semuanya. Roy Suryo, RRT dan yang lain itu harus jujur. Siap. Saya ini berbohong dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dari hasil uji perkara khusus ini sahabat, memang banyak keanehan-keanehan yang muncul. Jadi belum lagi Panci dengan pengacaranya yang beda perspektif. Nah, ini yang luar biasa ini, karena pengacara Egy Sujana juga ternyata mengakui bahwa apa yang diperlihatkan di depan para peserta uji perkara khusus itu adalah ijazah asli Pak Jokowi yang ada inboxnya, ada watermarknya. Artinya secara tidak langsung dia mengakui bahwa ijazah itu memang betul-betul ijazah asli. Tinggal saya kira pembuktiannya kan nanti di persidangan. Tapi yang saya mau katakan bahwa betapa para pemburu ijazah palsu ini hari ini sudah pucat kongsi. Ya mungkin karena melihat proses kasus ini yang memang betul-betul sudah on the track, akan memastikan Panci CS ini akan berada di penjara. Dan pengacara Egy Sujana ini berharap mungkin kasus ini tidak sampai menjerat Egy Sujana, jadi dia berbaik-baik. Karena sampai hari ini juga kan Egy Sujana yang belum diperiksa. Dan memang bisa saja Egy Sujana lepas, karena dia berdalih yang dia persoalkan itu bukan ijazah S1-nya Pak Jokowi, tapi ijazah SMA-nya. Nah ternyata kan kasus ini justru Roy Panci yang dominan, yang awalnya itu sebenarnya adalah Egy Sujana sahabat. Dia hanya ikut nimbrung di kasus ini, dia ramaikan kasus ini. Ya boleh jadi dia diutus ya oleh orang-orang tertentu untuk bagaimana meramaikan ini. Berharap mungkin bahwa ijazah Pak Jokowi betul-betul palsu, ternyata kan asli. Nah ini pernyataannya, kita cek secara bersama-sama. Saya terharu, saya menyampaikan apresiasi. Kenapa saya terharu? Karena sekian lama orang minta ijazah itu tidak pernah dilihatkan. Hari ini dari sekian juta bangsa ini, kami diperlihatkan. Ini kan hal yang luar biasa. Bagi saya itu, dengan saat ini, melihatnya asli daripada fotokopi kemarin, kan cuma fotokopi, sekarang aslinya. Secara pribadi, saya melihat itu asli, dari fotokopi yang dia beredar, asli. Ada robek, ada kertas tua, kertasnya tua. Terus kan saya bilang dari fotokopi tadi hampir sama, cuman ada apa tadi perbedaannya? Ada barcode, ada watermark, satu lagi apa? Emboss. Nah, emboss dan watermarknya ada gitu. Nah, kita raba. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh pengacara Bang Egy Sujana ini mencerminkan kejujuran dari seorang pengacara. Artinya pengacara ini mau melewati kasus ini dengan baik, dengan aman, tanpa ada gontok-gontokan. Dan sekali lagi, pasti harapannya ke depan ini Egy Sujana lepas. Ya kita lihat saja nanti. Nah beda dengan Panci. Panci ini kan memang kurang ajar. Dulu sebelum Pak Jokowi melaporkan kasus ini, teriak-teriak, silakan Pak Jokowi laporkan. Justru bagus itu kalau dilaporkan. Lalu setelah dilaporkan, Pak Jokowi sangat jahat. Ternyata memang dia yang melaporkan. Coba bayangkan kurang ajarnya yang namanya Roy Panci ini. Tentunya jejak digital itu memang susah untuk disembunyikan. Itu terblow up kembali. Ini coba kita cek videonya. Tak kala Panci teriak-teriak bagaimana supaya Pak Jokowi melaporkan mereka. Dan seperti apa pernyataannya setelah dilaporkan dan diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi. Ini dia videonya sahabat. Memberikan laporan langsung di sebelumnya ini. Itu bagus. Berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya setelahnya ini atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan.
Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, Cinta 2. Kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya, gitu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami memprestasi. Nah sudah lihat sendiri kan, bagaimana kedunguan daripada Panci ini. Bagaimana dia berupaya menggiring opini, menggiring arus, mengajak orang untuk membenci Pak Jokowi. Kalau dia terpojok, sahabat-sahabat saksikan sendiri seperti apa pernyataannya. Ngeyel betul ini orang. Makanya saya bilang tidak ada alasan orang ini dilepas. Dia harus ditahan. Dan bahkan Prof. Mahfud MD juga mengatakan demikian, bahwa Panci ini harus gentle. Dan dia harus minta maaf. Dan mengatakan bahwa saya mohon maaf, tapi saya tetap akan menjalani hukuman ini. Ini baru laki-laki namanya menurut Pak Mahfud ya. Karena Pak Mahfud sendiri sudah sangat yakin. Dan sepertinya Prof. Mahfud mau menjadikan kasus Roy Panci ini sebagai contoh. Jadi pada akhirnya nanti ini Panci CS ini tidak bisa lagi mengelak. Dia akan dipenjara, sahabat. Nah ini coba kita dengarkan secara bersama-sama seperti apa pernyataan daripada Prof. Mahfud MD. Kita tahu juga ya, di dalam dakwaan itu yang sekarang beredar, dia dituju dengan pasal 310 dan 311 ya, masalah pencemaran nama baik dan fitnah itu kan. Tapi juga yang memang ini ada juga termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ini masalah pelanggaran hak asasi manusia ini. Saya katakan pelanggaran hak asasi manusia, urusan Suryo, urusan Tifa, urusan Rismon. Alhamdulillah Pak Jokowi seminggu lalu ya, sudah diwawancara televisi, diwawancara oleh Friska Clarissa. Saya akan tunjukkan di pengadilan. Nah itu bagus. Tunjukkan, nanti dibuktikan secara forensik. Kalau enggak, trio RRT itu ya harus berani masuk penjara. Itu risiko dari setiap perjuangan. Harus dengan salah. Saya minta maaf tapi tidak minta dibebaskan. Harus begitu dong kalau memang ini. Nah, ini yang dipakai undang-undang ITE juga, Undang-Undang 1 tahun 24 tuh. Pertama pasal 27A. Dia dituduh menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak benar gitu. Ancaman hukumannya itu 2 tahun penjara. Lalu pasal lapisannya tuh ada pasal 28 ayat 2, yaitu dia menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Kemudian ada lagi, ini ancaman hukumannya 6 tahun nih. 6 tahun ya tadi Pak ya? Iya, 6 tahun ada. Yang pasal 27 pasal 28 ayat 2 itu disambung dengan ayat 3-nya yang juga ancamannya 6 tahun, yaitu melakukan ujaran kebencian, sara dan sebagainya, ditambah menimbulkan keonaran. Keonaran, betul. Nah, kata keonaran itu apa? Keonaran itu menurut putusan MK sesuatu yang menimbulkan keributan. Kalau hukum mau bagus harus mulai dari sini nih. Kita jujur kepada semuanya. Roy Suryo, RRT dan yang lain itu harus jujur, siap. Saya ini berbohong dan sebagainya. Jadi mari kita tegakkan hukum dengan benar kalau ingin negara ini menjadi negara hukum. Saya tetap pada posisi menganggap harus siap. Peran UGM sudah cukup. UGM sudah menyatakan UGM sudah mengeluarkan ijazah Jokowi dan saya nyatakan itu benar. Titik. Dia tidak usah ikut lagi. Bahwa yang diributkan itu ijazah palsu itu bukan urusan UGM. UGM sudah mengeluarkan. Ini buktinya bahwa dokumen-dokumen ini aslinya sudah di dia, bahwa digunakan oleh orang lain yang namanya sama atau digunakan dipalsukan oleh orang lain. Itu bukan urusan UGM. Nah, nanti hakim bisa aja minta ke UGM sebagai saksi saja, bukan sanksi tapi saksi. Betul kamu mengeluarkan ini dokumen, betul Pak. Apakah ini asli atau tidak nih? Silakan forensik. Nggak usah UGM sudah cukup menurut saya. Saya punya keyakinan dengan pernyataan Prof. Mahfud ini, para penyidik akan bersemangat untuk untuk menahan Panji CS. Yakini itu. Nah, kita akan melihat ke depan seperti apa prosesnya di pengadilan. Luar biasa ini. Memang Panji ya, pandai memutarbalikkan fakta. Nah, tapi kalau sudah Prof. Mahfud yang bicara, beliau juga adalah tim reformasi Polri.
Ya sudah, kasus Panji ini akan dijadikan sebagai treatment untuk memperbaiki proses penegakan hukum kita. Apalagi beliau juga menguraikan seluruh pasal-pasal yang ditersangkakan kepada Panji, dan itu tidak ada satu pun juga yang tidak masuk di akal dari pernyataan Prof Mahfud. Semua masuk. Satu-satunya beban hari ini tinggal diuji ijazah itu secara forensik, karena UGM juga sudah menyatakan demikian bahwa itu asli yang dia keluarkan. Hasil uji forensik Polri juga kan sudah terbukti, makanya dihentikan kasus di Mabes Polri itu, sahabat, yang dilaporkan oleh Egy Sujana CS bersama dengan Panji kan, dan itulah yang berefek sampai hari ini. Karena dihentikannya itu ya Pak Jokowi melaporkan dong. Tinggal diuji nanti di pengadilan. Saya kira begitu, sahabat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semuanya, terutama kepada para kucuk pemburu ijazah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.